Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar materi tentang luas permukaan Limas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan rumus luas permukaan Limas. Dan yang kedua, siswa dapat menghitung luas permukaan Limas. Sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat bangun Limas yang terbesar yang ada di dunia, yaitu yang berada di negeri para nabi. Siapa yang tahu negara mana? Ya, negara Mesir. Nah, inilah piramida yang ada di Mesir, berbentuk limas persegi. Nah, kalau kita melihat piramida, ingat kisah Nabi siapa? Ya, Nabi Musa dan Fir'aun. Ya, ada yang tahu terbuat dari apa sih piramida ini dan apa tujuan Fir'aun membangunnya? Ternyata ada di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 38. Di situ Fir'aun meminta pembantunya untuk membakar tanah liat, ya, dijadikan batu bata, dan meminta dibuatkan bangunan yang sangat tinggi dengan tujuan untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Ya, ternyata Fir'aun ini adalah orang yang sangat sombong, merasa dirinya sebagai Tuhan. Sudah diberikan azab berkali-kali oleh Allah, tapi tetap merasa dirinya adalah Tuhan. Sehingga Fir'aun dibinasakan oleh Allah dengan cara yang sangat tragis, yaitu ditenggelamkan di Laut Merah. Dan sampai sekarang jasadnya masih bisa kita lihat. Ya, Allah awetkan untuk menjadi pelajaran buat kita, agar kita tidak menjadi manusia yang sombong. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, ini salah satu contoh dari penerapan kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep luas permukaan limas. Untuk misalkan memperkirakan banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk membuat atap yang berbentuk limas. Ataupun misalkan yang ini, ya, kita bisa menghitung berapa bahan minimal yang dibutuhkan untuk membuat tenda yang berbentuk limas. Dan masih banyak penerapan yang lainnya yang terkait dengan luas permukaan limas. Nah, selanjutnya kita simak pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan limas, ya. Di sini Ibu contohkan limas persegi. Ini bentuk model limas perseginya. Nah, ini kemudian Ibu akan potong, Ibu akan gunting rusuk-rusuknya sehingga akan terbentuk sebuah jaring-jaring limas persegi. Ini ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, bahwa untuk menentukan luas permukaan limas itu, kita menjumlahkan seluruh luas bidang-bidangnya. Nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini ya. Luas permukaan adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Nah, perhatikan untuk limas persegi ini. Sisi tegaknya sama semua bentuknya, besarnya juga sama. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa luas permukaan limas persegi sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Sekarang kita tuliskan pakai rumus. Ya, alasnya berbentuk persegi, berarti sisi dikali sisi ditambah 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Baik. Untuk yang kedua, di sini Ibu punya limas persegi panjang. Nah, ini ya. Ibu juga akan gunting rusuk-rusuknya sehingga terbentuk sebuah jaring-jaring limas persegi panjang kira-kira seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, apakah sama semua sisi tegaknya? Ya, tidak sama semua. Ternyata ada 2 pasang sisi tegak yang sama besar. Berarti kita bisa luas permukaan limas persegi panjang adalah luas alas ditambah 2 dikali luas segitiga yang pertama yang Ibu arsir hijau ini ditambah 2 dikali luas segitiga yang kedua. Nah, sekarang kita ganti pakai rumus ya. Karena alasnya berbentuk persegi panjang sehingga Ibu tuliskan di sini panjang dikali lebar ditambah 2 dikali luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi untuk segitiga yang pertama. Kemudian ditambah 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi untuk segitiga yang kedua. Jadi beda ya.
tergantung bentuk alasnya. Sampai sini mudah-mudahan bisa kalian paham. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 28 cm. Tinggi limas tersebut 48 cm. Hitunglah yang A, tinggi segitiga pada bidang tegak. Yang B, luas permukaan limas tersebut. Baik, dari soal ini, yuk sama-sama kita buatkan model limasnya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Diketahui sisinya berbentuk persegi, panjangnya 28 sama semua karena persegi. Kemudian tinggi limas yang ini, titik puncak ke tegak lurus terhadap alas, yaitu 48 cm. Nah, sekarang kita coba menjawab yang A. Yang ditanya tinggi segitiga. Berarti yang ini yang ditanya nih. Tinggi segitiga pada bidang tegak. Ini segitiganya, ya. Kemudian ini tingginya, yang tegak lurus terhadap alas. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang ini. Ibu pindahkan nih, ya. Ibu gambarkan lagi di sini. Nih. Oke. Sekarang untuk yang tinggi ini bersesuaian dengan sisi yang ini, bersesuaian, yaitu 48 cm. Nah, kemudian untuk yang ini merupakan yang ini, ya. Ini merupakan setengahnya nih. Setengah dari 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Yang ditanya adalah yang ini. Pasti sudah tahu ya. Carinya gimana? Ini ada segitiga siku-siku. Yang ditanya adalah sisi miringnya. Ya, pakai rumus teorema Pythagoras. Good. Sekarang karena ini angkanya masih bisa dibagi, yuk sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 2 bisa ya? Baik, kita bagi 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Kemudian 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ya. Nah, sekarang masih ingat triple Pythagoras? Ibu yakin masih ya? 7, 24. Satu lagi berapa? 25. Ibu yakin kalian pasti masih ingat. Baik, karena ini dikali 2 dikali 2, ini juga harus dikali 2 biar adil ya. 2 dikali 25 sama dengan 50. Nah, untuk yang A kita sudah dapat jawabannya, yaitu 50 cm. Baik. Sekarang kita mau cari yang B, yaitu luas permukaan limas. Lanjut ya. Pertama, kita tuliskan dulu rumusnya. Luas alas ditambah luas selimut. Karena ini berbentuk limas persegi, sehingga 4 dikali luas segitiga. Alasnya berbentuk persegi, sisi dikali sisi, ditambah 4 dikali setengah dikali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya saja ya. Sisinya 28, berarti 28 dikali 28, ditambah 4 dikali setengah dikali alas segitiganya yang ini, ya. Kemudian tingginya yang kita cari tadi, yaitu 50 cm. Ini tinggi segitiganya. Alas 28, tingginya 50. Nah, sampai sini kita tinggal menghitung saja. 28 dikali 28 itu 784, ditambah ini 4 dibagi 2, 2 ya, 2 dikali 28 dikali 50, hasilnya 2800. Tinggal dijumlah, hasil akhirnya adalah 3584 cm persegi. Ingat, jangan lupa satuannya ada perseginya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan panjang 36 cm dan lebar 14 cm. Hitunglah luas permukaan limas tersebut jika tingginya 24 cm. Seperti yang tadi,
kita buatkan dulu ini model atau gambar dari 5 segi panjangnya ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Diketahui katanya untuk alas panjangnya 38, lebarnya 14. Ya. Kemudian tinggi limasnya 24, yang ini dari titik puncak ke tegak lurus terhadap alas. Nah, sekarang yang pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah, karena ini persegi panjang, 2 dikali luas segitiga yang pertama ditambah 2 dikali luas segitiga yang kedua. Sekarang kita tuliskan pakai rumus. Panjang dikali lebar, karena berbentuk persegi panjang alasnya, ditambah 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi untuk segitiga yang pertama, dan ditambah 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi untuk segitiga yang kedua. Sekarang kita cek, adakah angka-angkanya semua di sini? Baik, untuk panjang dan lebar sudah ada ya, 36 dan 14. Kemudian untuk segitiga yang pertama, yang ini ya, yang Ibu arsir biru, alasnya sudah ada 14. Tapi tingginya belum ada nih. Baik, kita simpan dulu. Untuk segitiga yang kedua yang ini, depan belakang, alasnya sudah ada 36. Cuma tingginya belum ada, Bu, tinggi segitiganya. Baik, karena belum ada, kita akan mencari seperti tadi ya. Yang pertama, perhatikan, kita mau mencari tinggi segitiga yang ini. Nah, ini sudah Ibu buatkan nih, garis tipis warna biru. Ya, segitiganya. Ibu pindahkan dulu ke sini. Nah, lihat, sisi yang ini bersesuaian dengan sisi yang ini. Nanti panjangnya 24. Ya. Kemudian sisi yang ini merupakan setengah dari sisi yang ini, yang 36. 36-nya dibagi 2. Setengahnya saja sama dengan ya 18 cm. Nah, sekarang kita carinya pakai apa? Pitagoras ya. Ini sama-sama bisa dibagi berapa ini? Dibagi 6. Baik, kita bagi 6 semuanya yuk. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kemudian 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ya, ini agak susah nulisnya ya. Baik. 3, 4. 6-nya sama ya, simpan dulu. 3, 4. Triple Pitagorasnya berapa? Ya, betul, 5, Bu. 3, 4, 5. Ibu yakin kalian pasti masih ingat. Karena dikali 6 dikali 6 dia juga harus adil dong. Jadi dikali 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Ya. Kita sudah dapatkan untuk tinggi segitiga yang pertama. Sekarang untuk tinggi segitiga yang kedua, yaitu yang ini. Nih, kita mau cari tinggi segitiga yang ini. Ya. Alasnya sudah ada 36. Perhatikan segitiga yang orange ini. Ibu pindahkan lagi. Kita pindahkan ya. Nah, ini. Sisi yang ini bersesuaian dengan sisi yang ini, ya kan? 24. Nih. Kemudian yang ini, sisi yang ini nih, yang pendeknya nih. Itu merupakan dari setengahnya dari 14. Nih, setengahnya dari 14, ya. Ini kan sama dengan ini nih ya. Ini sama dengan ini. Berarti ini setengahnya dari 14 sama dengan 14 dibagi 2. Hasilnya 7. Nah, ini ada triple Pitagorasnya langsung nih. 7, 24. Satu lagi. Ya, nggak usah ngitung lagi karena kita sudah hafal. Kita sudah pernah menghafalnya, triple Pitagoras. 7, 24, 25. Ibu yakin kalian juga pasti masih ingat. Baik, tinggi segitiganya sudah ada semua, berarti kita tinggal mengganti ke angka. Yuk, panjang dikali lebar, 36 dikali 14, ditambah 2 dikali setengah, dikali alas, segitiga yang ini ya, 14, dikali tinggi, tingginya itu 30. Kemudian untuk yang kedua, 2 dikali setengah, dikali segitiga yang kedua, nah. Alasnya 36, tingginya
25 nih yang sudah kita cari tadi pakai tripod Pythagoras ya. Sekarang kita tinggal hitung saja. 36 dikali 14 504. Kemudian 2 sama 2 dicoret-coret nih. 2 dibagi 2 1 habis ya. 14 dikali 30 420. Ini juga sama nih, bisa kita coret. 2 dibagi 2 1. Kemudian 36 dikali 25 sama dengan 900. Kemudian tinggal kita jumlahkan semua. Nah, ini hasil akhirnya, yaitu 1824 cm persegi. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami seluruhnya. Dan selamat belajar.